Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pernyataan Ustaz tentang ada fenomena kemarin yang ada tragedi sepak bola itu Ustaz. Jadi di Malang antara Arema melawan Persebaya. Itu kalau dari pandangan Islam gimana sih Ustaz untuk hukum menonton sepak bola itu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tinjau dari hukum menonton sepak bola, menonton itu adalah cabang dari sepak bolanya. Berarti kita bahas dulu sepak bolanya ini hukumnya apa? Karena pasti ada kaitan dengan menontonnya. Lah sepak bola itu sendiri ya masih ada perselisihan di antara para ulama tentang boleh dan tidak bolehnya. Secara umum, oke, saya ambil pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan main sepak bola itu pun harus diikat. Ikatan pertama, tidak ada judi. Ikatan kedua, tidak boleh ada kefanatikan. Ketiga, Kefanatikan berlebihan. Iya, berlebihan. Itu kan kadang-kadang main bola itu kan fanatik untuk memenangkan kelompoknya itu kan luar biasa. Ini kan seharusnya kan tujuan bola kan sekedar bermain aja atau apa begitu supaya sehat atau apa. Tapi ini kalau sudah mengarah kepada kepada perlombaan yang ini akan mengantarkan kefanatikan plus akan ada permusuhan. Nah, kalau ada kayak gini ini tambah lagi sepak bola yang menghantarkan kepada meninggalkan perkara wajib. Nah, walaupun pendapat yang mengatakan itu asalnya boleh, tapi kalau terindikasi dengan poin-poin yang disebutkan tadi, maka bisa menjadi hukumnya haram. Nah, kalau sudah begitu keadaannya, maka menontonnya hukumnya haram juga. Ada sepak bola yang memang ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, mungkin kayak teman-teman bermain gitu kan, ya sekedar hanya olahraga aja sih, jaga sehat gitu aja, mau kalah mau menang ya nggak ada masalah gitu kan, nggak kok kayak apa begitu kan. Berjuang boleh untuk supaya menang karena itu sebuah pembelajaran bagaimana kita supaya menang gitu kan. Tapi bukan berarti lalu kalah kemudian kita harus rame, harus fanatik kan, nggak benar juga menurut tinjauan syariat. Jadi kesimpulannya hukum asal sepak bola ada dua pendapat di antara para ulama. Kita ambil taruhlah pendapat yang membolehkan, itu pun juga mengikat bolehnya tadi dengan satu, tidak ada permusuhan, dua, tidak ada judi, ketiga, tidak ada kefanatikan, keempat, tidak menghantarkan kepada kefanatikan ya, tidak menghantarkan kepada meninggalkan yang wajib dan meninggalkan perkara yang paling penting. Ini kadang-kadang sepak bola ini luar biasa kok, Masya Allah. Waktu ini sholat ya ora sholat, waktu ini apa ya ora. Nah ini kan repot ya, melalaikan gitu kan. Nah jadi kalau melihat kayak gini ini ya jelas menontonnya kalau ada poin-poin tadi dihukumi haram juga. Nah adapun fenomena yang terjadi sekarang yang ditanyakan tadi, ini sebuah contoh aja kan, sebuah contoh bagaimana sebuah contoh seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang namanya pertandingan ya pasti ada menang, pasti ada kalah. Mosok kok menang karo ya ora mungkin, mosok kalah karo ya ora mungkin. Pasti ono menang ono kalah. Ya menang ya kalaulah menang tidak ada unsur apa-apa ya pujilah kepada Allah kalau menang. Jadi kalah ya pujilah kepada Allah kalau menang kan. Nah, tapi karena ada unsur kefanatikan kepada kelompok tersendiri,
itu tersendiri, sehingga ketika kalah bagaimanapun harus kita perjuangkan, harus menang, harus bertengkar. Ini kan sudah nggak pas gitu kan, nggak pas. Nah, ditinjau dari sisi ini saja Mas, itu sudah nggak pas. Berarti sepak bola yang ada unsur kayak gini ini jelas menjadi hal yang nggak diperbolehkan oleh syariat, apalagi membawa kefanatikan yang luar biasa sampai terbunuh 100 sekian gitu kan, gara-gara membela apa yang menjadi membela kepada kelompok yang dia bela. Korbannya begitu banyak, Ustaz. Nggih. Nah, apalagi nanti berkaitan dengan aparat yang harus, malah yang dilawan adalah aparat. Ya, ini saya nggak tahu gimana sistemnya, tapi paling tidak kaidahnya aparat adalah bentuk pengamanan kan ngono. Iya. Terus ketika bentuk pengamanan, nggak tahu lah ini gimana modelnya, sementing sampai ada yang terbunuh antara aparat antara yang ini, kita nggak tahu gimana. Kita juga ada ranah untuk ke arah sana. Tapi paling tidak ya terjadinya pembunuhan itu sebuah tanda ya hal ini nggak pas lah gitu kan. Jiwa manusia ini kan kadang-kadang repot Mas. Jadi murah gara-gara yang disenangi gitu kan. Fanatik kepada yang disenangi. Padahal jiwa itu kan regane larang tuh. Ya, makanya ada ini semboyan yang sepak bola yang enggak tidak sebanding dengan nyawa kan hakim. Raya aja seakan-akan sepak bola itu lebih utama daripada nyawanya kan gitu. Nah, fenomena kayak gini juga menambah pembelajaran bagi kita. Ya, fanatik kepada ustadz-ustadz ini juga. Mereka sama toh, jadi 1A dukung apa Ustadz A, yang satu dukung Ustadz B, yang satu dukung Ustadz C. Fenomena ini bisa jadi ke arah kefanatikan yang berlebihan, sehingga ya lebih ngeri lagi ada fanat terselubung. Kalau sudah terselubung ini kan susah. Nah, fanatik yang berlebihan ini ya misal contoh kayak ustadzku harus lebih nonjol dibandingkan dengan yang lain. Ustadzku harus lebih wah daripada yang lain. Atau bahasanya aku memilih ustadzku ini, ya pokoknya aku pilih pendapatnya dia, piye-piye pokoknya ku pilih lah. Ini kan Enggak baik. nggak boleh lah. Artinya memilih itu kan bukan karena ustadz kamu, tapi memilih adalah karena kualitas jawaban ilmu kan. Kalau memilih karena ustadznya berarti Anda kenapa memilih pendapatnya dia? Karena ustadzku adalah fanatik. Subjektif ya. Iya kan, harus memilih itu kan sesuatu itu harus ada ranah ilmu yang menjadikan aku itu memilih gitu. Misal contoh Ustadz Heru punya pendapat gini, Ustadz Abu Aisyah punya pendapat ini, Ustadz Agus punya pendapat ini. Nah, aku sebagai kacamata luar kan aku milih pendapat siapa? Mas Agus karena dia punya kerajinan, aku pilih pendapatnya. Ya nggak tepat lah. Artinya ada dari pendapat-pendapat yang lebih unggul dari sisi keilmuan. Nah, sehingga anak memilih karena itu, bukan memilih karena pada orangnya gitu kan. Subjeknya gitu. Inggih, itu kan ya bahaya juga. Jadi tidak hanya fanatik itu terjadi pada penonton bola, tapi juga fanatik itu terjadi pada dakwah juga gitu loh. Jadi munasabahnya pas gitu loh dengan kasus ini, dengan apa yang terjadi dalam dakwah juga. Bahkan mungkin jadi bela ustadznya mati-matian sampai mati kan mungkin juga, walaupun salah dibela sampai mati. Nah ini kan jadi fanatik yang berlebih-lebihan ini. Kita diajarin membela kepada kebenaran di depan dipegang oleh ustadz atau dipegang oleh orang lain, kita akan bela yang namanya kebenaran, bukan membela ustadz dan pribadinya ustadz. Itu nanti bisa jadi ini pembelajaran bagi teman-teman juga kan. Jadi semakin kesini biar paham gitu, biar tidak harus dengan ustadz 1, ustadz 2. Jadi kita ambilkan ilmunya. Enggak gitu loh, saya ini kadang aduh repot juga.
Ya, intinya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus. Amin. Jalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya. Amin, Ustaz. Karena hidup hanya sekali. Bentar lagi pun malaikat nyabut nyawa kita kan. Maka seyogyanya kita berpikir ke akhirat kita. Orang berpikir bela A, bela B, bela C. Orang masanya lah kita kayak gitu itu. Masa-masa kita masa nyelengnya ke pahala lagi sanggup mati. Itu aja yang lebih Yang kita cari ya itu berarti keselamatan. keselamatan Jadi akhirat belum tentu kita aja. kita fanatik pada Ustadz A, kita akan selamat di sana juga. Iya, belum tentu. nggak ada jaminan juga. Ustadz itu juga nggak ada jaminan, Abid juga nggak ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, ngapain kita harus fanatik kepada A dan B? Sama-sama nggak ada jaminan. Masya Allah. Gitu. Oke, cukup. Cukup Ustadz. Oke. Jazakallahu khairan Ustadz untuk nasihatnya pada sore hari ini. Oke, barakallahu fikum, Mas Agus. Barakallahu fikum, Masya Allah. Iya.